Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tasyrih pada Masa Rasulullah. Sebelum kita memulai materi kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk presentator pertama yaitu Muhammad Fahmi Rizaldi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak dosen dari Tasyrih. Pada kesempatan kali ini saya diperkenankan untuk dapat mempresentasikan mengenai tarikh Tasyrih di Mekah pada periode baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW. Sebelum baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, ada beberapa proses yang beliau lalui sebagai persiapan menjadi seorang Rasul Allah. Di antara proses itu adalah yang pertama bahas mengenai kapan dilahirkannya dan diturunkan Nabi besar Muhammad SAW. Dasarnya adalah membahas mengenai ekonomi atau kondisi keadaan keluarga di mana saat baginda lahir. Dasarnya adalah peristiwa ketika malaikat membelah dada Nabi dan membersihkan hati beliau untuk dari dijauhkan hal-hal yang kurang berkenan atau manusia dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mengenai pada waktu itu tidak diasuh dalam keluarga yang lengkap. Posisi Nabi pada waktu itu ditinggal ayahnya ketika posisi saat berada di kandungan, dan ketika waktu umur 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya dan diasuh oleh kakeknya, sehingga pada waktu itu ketika kakeknya meninggal, baginda diasuh oleh pamannya yaitu Abdul Muthalib. Yang selanjutnya adalah mengenai ketika remaja, baginda Nabi tidak pernah mengikuti pergaulan remaja pada umumnya. Yang selanjutnya adalah membahas mengenai beliau tidak pernah ataupun tidak berkesempatan diri untuk belajar tentang ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu, sehingga beliau adalah sebagai seseorang yang ummi, yakni orang yang tidak kenal baca tulis. Yang selanjutnya adalah membahas mengenai ketika baginda Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Pada waktu itu adalah seseorang yang dianggap sebagai saudagar yang kaya. Jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah membahas mengenai setelah menikah dengan Siti Khadijah, ia kerap kali mengasingkan diri ke Gua Hira, tepatnya untuk berpikir bagaimana tentang keadaan alam ini ketika baginda Nabi telah tiada dan sebagainya. Setelah proses yang panjang dan berliku-liku, maka diingatkanlah baginda Nabi Muhammad SAW, diangkatkanlah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah ketika malaikat Jibril mendatangi beliau di Gua Hira, yang mana pada malam 17 Ramadan ketika itu, dan ada ayat yang menjelaskan mengenai baginda Nabi diangkat sebagai menjadi Rasul Allah, yang mana isi ayat tersebut terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5, dan ayat tersebut yang pertama kali turun untuk ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana isi suratnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menjadikan makhluk. Dia telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada
manusia apa-apa yang mana tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini belum menyuruh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menyerukan manusia kepada sesuatu agama yang mana seperti hanya sholat, zakat, puasa, dan haji dan sebagainya, dan belum pula memberitahukan kepadanya tentang bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW pada waktu itu adalah utusan Allah yang mana menjadi kekasih Allah atau disebut juga dengan Rasulullah. Akan tetapi ayat itu mengesankan bahwasanya menjadi sesuatu yang sangat fenomenal dan sangat luar biasa ketika pada waktu itu, yang belum diketahui sendiri oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah malaikat Jibril turun pertama kali, ia tidak datang dalam kurun waktu yang sebentar, namun dengan kurun waktu yang lama. Nabi sendiri menantikan kedatangannya di Gua Hiro. Pada suatu hari terdengarlah suara yang amat sangat menggelisahkan hati Nabi, yang mana ketika itu Nabi mengangkat kepalanya ke arah langit dan melihat bahwasanya malaikat Jibril turun dari atas. Beliau gemetar dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, beliau meminta istrinya untuk menyelimutinya dalam keadaan seperti itu. Ketika itulah malaikat Jibril menyampaikan pesan seperti yang tersurat dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa lima tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan ingatlah, hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Jauhilah perbuatan dosa, janganlah engkau memberi karena hendak mendapat balasan yang banyak. Hendaklah engkau sabar karena Tuhan. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah turunnya ayat ini, maka mulailah Nabi besar Muhammad SAW menyerukan kepada umat Islam bahwasanya beliau mulai menyerukan kepada keluarganya dan sahabat karibnya. Isi dari seruan tersebut yang mana membahas mengenai tentang fase pertama kali untuk mengimani Allah sebagai Tuhan mereka dan meninggalkan berhala untuk puja. Beberapa orang mengikuti seruan baginda Nabi, di antaranya istri beliau Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harith, kemudian kalangan sahabatnya yaitu Abu Bakar, Utsman, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Abu Ubaidillah bin Jarrah dan Al-Arqam, yang mana sebagai sentral kegiatan penyebaran agama Islam, maka baginda Nabi memutuskan untuk dipusatkannya penyebaran tersebut di rumah Al-Arqam. Di kalangan ini banyak yang menganut agama Islam dari kalangan hamba sahaya dan orang-orang miskin. Di samping kesuksesan dakwah beliau, saudara dan sahabatnya, ada juga keluarga terdekat beliau yang tidak mau menerima dakwanya, bahkan menentang ajaran baginda Nabi. Setelah berhasil berdakwah di kalangan karib kerabatnya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam kepada kalangan umum seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dengan tegas dan berpalinglah dari orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Hijr ayat 94.
Setelah turunnya ayat ini, barulah maka dakwah Nabi diagungkan ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Mekah sendiri hingga ke negara sekitarnya. Nabi berdakwah dengan cara yang terang-terangan. Hasilnya banyak kalangan dari bangsawan hingga hamba saya yang mengikuti jejak Rasulullah, bukan hanya terbatas di kota Mekah, tetapi juga ke negeri-negeri lainnya. Kesempatan berdakwah ke berbagai penduduk negeri itu beliau gunakan dengan cara khusus, yaitu dengan pada saat musim haji, di mana dari berbagai negeri mendatangi Mekah untuk berhaji. Nabi Muhammad sangat mendapatkan beberapa sahabat untuk masuk Islam dan untuk memperkuat Islam. Di antaranya yang sangat diharapkannya adalah sahabat Umar bin Khattab dan Abu Jahal, yang mana Rasulullah pernah berdoa untuk menguatkan Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abul Hakam bin Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam dan jadi pembela Islam yang paling terdepan, atau menjadi garda yang paling terdepan. Sementara Abu Jahal yang malah menjadi penentang Islam nomor 1. Pada awalnya kaum Quraisy tidak terlalu memperhitungkan bagaimana keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggapan bahwasannya ajaran Nabi merupakan sebuah pengaruh yang tidak terlalu signifikan. Namun sebaliknya, pengaruh tersebut sangat berpengaruh, yang mana berpengaruh secara signifikan. Namun nampaknya mereka kecewa. Alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan sambutan yang sangat jauh luar biasa, atau yang disebut juga dengan fenomenal. Dan dari situlah hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya daerah Mekah sendiri dan daerah sekitarnya, dan negara-negara yang haji dan melaksanakan haji ketika itu menjadi tahu bahwasannya Islam itu yang diajarkan oleh Nabi itu seperti apa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oleh karenanya mereka menganggap perlu melakukan perlawanan dari bangsa Quraisy sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan Nabi selama di periode Mekah, dan pada saat Nabi menjadi Rasul SAW. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata dari saya selaku presentator baik dari perkataan maupun pelafalan suci Al-Quran, saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang jauh lebih sempurna dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Muhammad Fahmi Rizaldi. Untuk presentator kedua yakni Fatiul Akmal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fatiul Akmal sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang kondisi tasyrik di Madinah. Masa sesudah Hijriah, beliau yakni selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari, yaitu dari awal bulan Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan 9 Zulhijjah sampai tahun 63 dari tahun kelahiran beliau atau 10 Hijriah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada masa itu disebut Madaniyah, yang berkisaran 11/30 Al-Quran. Di antara surat-surat Madaniyah adalah 1 Al-Baqarah, 2 Al-Imran, 3 An-Nisa, 4 Al-Ma'idah, 5 Al-Anfal, 5 At-Taubah, 7 Al-Hajj, 8 An-Nur, 9 Al-Ahzab, 10 Muhammad, 11 Al-Fat, 12 Al-Hujurat, 13 Al-Hadid, 14 Al-Mujadalah,
14 Al-Mujadalah, 15 Al-Harsh, 16 Al-Mumtahah, 17 As-Saff, 18 Al-Jumu'ah, 19 Al-Munafiqun, 20 At-Tawabun, 21 At-Talaq, 22 At-Tahrim, 23 An-Nasr. Di antara ciri-ciri surat Madaniyah yaitu 1. Secara global ayat-ayat Madaniyah ayatnya lebih panjang, yang terbukti bahwa surat Madaniyah yang lebih dari 11/30 secara keseluruhan Al-Quran. 2. Hibah, pembicaraan kepada orang banyak dalam ayat-ayat Madaniyah biasanya dengan firman Allah Ta'ala, yang mana dalam surat Madaniyah terdapat ya ayyuhan nasu yang diulang 7 kali, yaitu 1. Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kedua, Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Dulu setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian ketiga, Al-Hajj ayat 1 ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sya'ati syai'un azim. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Kemudian 4 dapat pada surat An-Nisa ayat 133 yang berbunyi iya sya'yadhibakum ayyuhan nasu wa yati bi akhirin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Yang artinya, kalau Allah menghendaki niscaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia, kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Kemudian ayat 5 terdapat pada surat An-Nisa ayat 170 yang berbunyi ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul yaitu Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian yang ke-6 surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan kami telah turunkan padamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Kemudian yang ke-7 Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabala bila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Kuasa mengetahui Maha Teliti. 3. Adapun pembinaan hukum yang terperinci, maka sebagian besar datang kepada ayat-ayat Madaniyah. 1. Sesuatu yang berhubungan dengan iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan hari akhir. Ini adalah pembahasan ilmu kalam dan usuluddin. 2. Sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hati dan kemampuan, yaitu dorongan atas akhlak yang mulia. Ini adalah pembahasan ilmu akidah. Yang 3. Sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan, yakni perintah-perintah, larangan-larangan, dan suruhan untuk memilih. Ini adalah pembahasan fuqaha. Sekian, terima kasih penjelasan tentang kondisi tasyrik di Madinah. Saya kembalikan kepada moderator untuk membahas tentang presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk saudara Fathul Akmal. Selanjutnya untuk presentator terakhir, yaitu saya sendiri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Fatimah. Sebagai presentator ketiga, ingin menjelaskan tentang penerapan tari dan sumbernya. Sumbernya yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kitab yang sudah dikenal diturunkan pada Nabi Muhammad dengan berkelompok-kelompok sejak dari malam tanggal 17 Ramadan tahun 41 kelahiran beliau, yang saat itu juga beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Selanjutnya ada as-sunnah. Maksud dari as-sunnah sendiri adalah kumpulan perkataan perbuatan atau ketetapan yang keluar dari beliau dan tidak ragu bahwa Rasulullah adalah penyampai dari Allah. Selanjutnya dari segi penerapannya, yang pertama adalah sholat. Dari kata sholat dengan artinya tetap. Sholat dan melakukan sholat apabila ia tetap. Cari selawain, yaitu dua alat yang melingkari ekor unta dan lainnya, dan pada manusia ialah permulaan pertemuan dua aku yang seolah-olah kedua alat itu mengampit tulang punggung sungguhnya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa asal kata sholat adalah mu'arab, yang artinya bahasa asing yang diarabkan, yang menurut bahasa Ibrani yang berarti tempat sholat. Selanjutnya puasa. Puasa itu sudah dikenal di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Al-Bukhari meriwayatkan dengan syaratnya dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah selalu berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu sampai difardukannya. Selanjutnya haji dan umroh. Kaidah yang kembali kepada penduduk Mekah dari para jamaah haji dan umroh, karena maka bukan lembah yang tanaman itu adalah terkabulkannya doa Ibrahim kekasih Allah, yaitu pada surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Selanjutnya yaitu zakat, yaitu aturan sumpah. Pada surat Al-Baqarah ayat 224 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan Allah bulan sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia.
bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.